Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United 5, Leeds United 1. Sebelum gue ngomongin soal pertandingannya, kita ngomongin dulu welcome Rafael Varane ya. Jadi Varane ini bakal main pakai nomor 19, dan ini yang sedikit gue nggak ngerti ya, kenapa ya itu Phil Jones tetap dikasih nomor 4 ya. Apakah udah terlambat untuk daftarin baju atau apa ya? Kenapa Phil Jones pakai nomor 4 gitu loh ya kan? Nggak ada lagi yang beli baju dia gitu loh. Ngapain kasih nomor 4? Gue nggak ngerti banget ya kenapa Manchester United seperti ini gitu loh. Kayak Sancho aja dikasih nomor 25, bener nggak? Kan bisa dikasih nomor 8 ya kan? Si Mata pakai nomor berapa lah, terserah dia ya kan? Gue nggak ngerti deh kenapa deh. Signing penting kayak begini ya, kayak Varane, kayak Sancho, bukan dikasih nomor bagus tapi dikasih nomornya asal-ngasal gitu ya. Gue sih jujur ampun deh. Tapi dengan masuknya Varane, gue nggak berharap Lindelof diganti ya. Bukan karena Lindelof ada hasis hari ini, tapi ya karena ya Lindelof itu bukan defender yang jelek, tapi emang kadang atribut dia sedikit nggak melengkapi sama Maguire ya. Tapi bukan berarti duet ini jelek gitu loh, bener nggak. Tapi ya itu ada kelemahannya ya. Jadi gue berharap Ole bisa merotasi 3 defender ini ya, jangan kayak musim lalu ya, Lindelof Maguire terus ya, sampai kalau nggak cedera nggak bakal diganti gitu kan. Menurut gue tuh ya, bahkan Lindelof sakit punggung kan, bener nggak, jadi nggak pernah dimainin si Bailey sama Tuan CB. Jadi gue sih berharap Ole bisa merotasi 3 defender ini ya. Bisa aja kadang mainin Varane sama Lindelof ya kan, atau Varane sama Maguire, atau Maguire sama Lindelof juga gitu loh. Bisa, menurut gue sih nggak masalah ya. Jadi gue nggak mau melihat oleh gantiin Lindelof 100% ya. Menurut gue itu sebuah kesalahan fatal kalau dia melakukan seperti itu ya, karena gimana pun juga Lindelof sama Maguire itu secara duet udah pasti kompak gitu loh ya. Varane kan masih mau menyesuaikan diri, benar nggak ya. Jadi kalau gue bilang itu ya, sekali lagi welcome Rafael Varane ya, ditunggu ya kiprahnya ya. Kalau gue bilang sih dia udah bisa langsung main lah, namanya defender ya. Oke, kita nggak ngomongin Manchester United lawan Leeds United 5-1 ya. Dan di awal di prediksi gue udah bilang kan, oh gue ngeri nih, gimana nih gitu kan ya. Apa namanya, praseasonnya kayak pendek banget buat pemain inti kita yang terbukti kan dari 3 game praseason pemain inti kita cuma main pas lawan Everton ya, itu yang di 2 minggu lalu lah. Jadi kan cukup mengkhawatirkan kan, makanya gue prediksi wah ini kayak nggak bakal pesta gol ya kan, pasti bakal kebobolan ya. Dan gue bener ini kebobolan, tapi kita pesta gol, gila 5-1 men. Bener-bener dari babak pertama pun gue melihat permainannya indah ya Manchester United hari ini, cukup temponya cukup tinggi. Daya juangnya ada gitu loh, nggak abal-abal gitu. Gue suka banget ya, walaupun hari ini menurut gue sih Paul Pogba ya, oke lah dia asis 4, tapi Paul Pogba ini sebagai left winger kita tahu ya, kalau dia main sebagai left winger tuh dia jarang di left, jarang di kiri gitu loh ya, dia lebih ke arah ke tengah ya. Bahkan gue lihat sering banget lihat, apalagi di babak pertama ya, sering banget malah Bruno yang gantiin dia di kiri gitu, ataupun kalau ada Daniel James yang jadi pemain wide gitu ya. Jadi Paul Pogba sih ya gitulah, skill passingnya tuh bener-bener nggak ya world class ya, nggak ada ya, hampir 11-12 sama Bruno Fernandes. Tapi ya gitu, dia sebagai winger sih nggak banget loh bener loh, karena dia suka ngilang gitu loh. Kasihan Luke Shaw mau maju juga bingung mau ngapain, gue maju mau kayak Ronaldo gitu ngelewatin 10 orang, bener nggak mungkin, bener nggak ya. Dia perlu ada partner di depan. Ya Paul Pogba ya, gue bilang sih itu hari ini sering ngilang di kiri ya. Babak pertama gue lihat mainnya bagus banget, dominasi banget kita ya, walaupun possession mungkin nggak mendominasi sekali, tapi kita punya attacking movement sangat bagus, dan defense kita tuh sangat solid ya, terutama ya dari McTominay sama Lindelof ya. Kalau gue bilang sih mereka cukup perannya cukup penting lah ya. Jujur gue kaget juga sih di second half si McTominay diganti ya. Kenapa ya, padahal menurut gue sih dia solid gitu mainnya hari ini timbang Fred ya. Fred justru babak pertama gue lihat jarang kelihatan ya, terlepas dia gol hari ini, gue bilang juga dia jarang kelihatan hari ini. Babak kedua wah dikagetin, baru nonton bentar udah kebobolan untuk Ayling ya. Salah siapa? Oke, sorry aja ya, walaupun kita menang 5-1, tapi kita harus ngomongin sedikit nih golnya dia nih. Dan golnya dia ini kan emang dia nembak nggak dijaga, emang lagi bagus kali ya finishingnya Luke Ayling. Tapi kita nggak bisa bilang Luke Shaw telat tutup atau apa. Yang gue pertanyakan, Fred itu kemana? Gitu loh ya kan. McTominay kan jaga kanan ya, tapi Frednya itu kemana gitu, atau enggak ya Fred atau McTominay itu kemana gitu, nggak ada yang bantu. Pogba juga nggak mundur. Nah ini gue bilang nih, aneh nih Pogba nih ya kan. Dia sebagai winger kan harusnya mundur bantu defense kan, tapi dia tetap ngendok di depan ya. Sementara itu di situ CDM kita nggak hilang ke kanan gitu, jagain orang throw in atau apalah gitu, 2 orang kan harusnya nggak perlu begitu kan. Akhirnya Luke Shaw sendirian gitu ya kan sama Maguire. Jadi Ayling mau nembak juga telah ditutup. Kalau gue bilang sih itu ada ambil andil ya, sedikit kesalahan CDM kita yang menghilang entah kemana.
Mau bilang salah Pogba juga ada sedikit karena gimana pun juga dia tugasnya sebagai winger harusnya mundur ya kan, jagalah, bantu jaga di kiri gitu loh, benar nggak? Jadi menurut gue di situ ya, tapi terlepas dari itu menurut gue sih kita punya defense cukup solid ya. Apa namanya? Oh ya, dari golnya Luke Ayling juga gue sedikit mempertanyakannya, itu kok De Gea kelihatannya nggak bener-bener, kan kalau lu kiper kan lu loncat lempar kan lu bener-bener stretch tangan lu bener-bener, tapi gue liat dia kayak narik tangannya gitu ya. Apakah dia salah feeling gitu ya? Menurut dia mungkin bakal keluar, tapi dibiarin atau gimana ya, gue nggak tahu deh. Tapi kelihatannya sedikit ya, kayaknya sih sedikitnya dia kayak nggak terlalu stretch banget ya. Cuman anyway, ya itu finishing yang bagus sekali dari Luke Ayling, mungkin hoki juga, tapi gimana pun juga ya, menurut gue CDM harusnya ada satu di situ gitu loh. Masa dua orang hilang gitu kan, benar kayak entah, gue nggak tahu entahkah itu tugasnya Fred atau si McTominay. Feeling gue sih kayaknya si Fred yang harusnya di kiri ya. Itu harusnya ada gitu loh, bantu cover si siapa, Luke Shaw, karena Luke Shaw kan juga jagain ini dong, jagain winger sama strikernya si ini kan, si siapa, si Leeds gitu loh ya. Jadi itu menurut gue ada kesalahan di kita punya CDM. Golnya Greenwood, aduh gue juga udah lupa nih, udah banyak begini golnya. Yang pasti sih semua sih passing gila-gilaan semua sih dari Paul Pogba ya. Kalau nggak salah ini dari counter attack, through pass. Oh ya, ini through pass dari counter attack-nya si Pogba, diambil Greenwood, dijaga sama si Ayling deh kalau nggak salah deh. Tapi ya lu tahu sendiri Greenwood ya kan, dia kiri kanan jalan kakinya. Makanya ini Greenwood sih harus jadi striker ke masa depan kita loh, beneran deh. Ya gue nggak mau lihat lagi Greenwood jadi winger kanan, kita udah ada Sancho. Dia harus jadi striker kita. Ya, hari ini mainnya bagus banget Greenwood. Bruno Fernandes yang ketiga ini ya, sorry aja walaupun gol keduanya dia, walaupun gue suka dia kegolin dan hat-trick hari ini, tapi feeling gue tuh dia harusnya tuh passing ke Greenwood tuh. Sedikit maruk deh kalau gue bilang di gol yang kedua ini. Ya kan, karena dia hadap-hadapan sama kiper, dihalangin sama, kalau nggak salah ada dua defender juga gitu loh, tapi dia maksain nembak. Ya maksain nembak. Ya untungnya gol. Kalau gue bilang pas gue nonton, itu kenapa nggak kasih ke Greenwood? Untungnya gol ya, untungnya gol. Ya, harusnya sih Bruno itu kasih ke Greenwood ya, sedikit maruk kalau gue bilang dia. Mungkin dia lagi euforianya lagi ada lah, tapi itu Greenwood kosong gitu loh. Dia passing Greenwood ya, kalau dia nggak egois passing Greenwood yang masuk gitu loh, benar golin. Ya, menurut gue ya harusnya seperti itu. Tapi anyway, anyway ini Bruno lah ya, kita bisa ngomong apa. Dan ya jelas gol ala kita lah ya yang bisa dilakukan sama kita, dan kita juga 2 atau 3 gol adalah ya, dimana Lindelof kasih long ball ke depan dan kita punya attacker maju dan finishing ya, dan finishing cakep banget Bruno. Gue pikir itu offside, dan kenapa VAR nggak ngecek ya? Feeling gue sih tadi offside gitu, karena kelihatan banget dia kayak badannya lebih maju dikit ya. Mungkin ada perubahan peraturan VAR yang bikin itu, oh ya udah itu tetap gol. Gue nggak tahu, yang pasti itu ya itu gol ala Manchester United banget lah ya, dari center back kita long ball. Kita punya attacker maju nembak langsung gitu atau finishingnya, jadi itu udah ala MU banget lah. Dan golnya terakhir, Paul Pogba akhirnya menjalankan tugas dia sebagai winger, memberikan low cross, dan untungnya ada Fred di situ ya. Dan akhirnya kita menang 5-1 ya. Oke, kita kasih rating dulu ya pemain satu-satu. David De Gea, ya kalau gue bilang dia bagus sih nggak juga, hari ini gimana pun juga dia kebobolan. Ya itu strike yang sangat bagus sekali sih dari Luke Ayling gimana pun juga, tapi ya dia nggak ada tugas apa-apa gitu loh, benar nggak? Cuman dia paling nggak ada yang babak kedua tuh sama sekali kayak nggak ada yang berbahaya dari Leeds. Babak pertama masih ada, ya kan? Babak pertama itu crossingan dari situ, dari ini si Fred kalau nggak salah foul di depan kotak penalti, Raphinha ambil free kick itu hampir kebobolan tuh ya, ada yang di header nggak ada yang jaga, tapi itu off target ya, paling itu doang ya. Jadi David De Gea kalau kebobolan satu ya, walaupun itu strike bagus banget dari Luke Ayling ya, sama aja lah kalau gue bilang sih itu ya, harusnya tuh kita bisa clean sheet lah ya. Luke Shaw nggak gitu kelihatan hari ini ya, seingat gue dia cuma 1 run doang yang bagus ya. Karena gimana pun juga dia nggak ada partner di depan. Sekali lagi gue bilang Paul Pogba terlepas dari 4 assist, menurut gue sih dia ya, ini bukannya baru sih untuk Paul Pogba ya. Paul Pogba kalau main sebagai winger selalu begitu, selalu dia drift ke tengah mulu, karena emang dia central midfield benar, karena dia tuh biasa main di tengah ya. Jadi nggak bisa salahin Paul Pogba juga, dia nggak stay wide, tapi Luke Shaw nggak gitu kelihatan gara-gara itu menurut gua. Maguire menurut gua sedikit karatan ya, nggak sebagus Lindelof lebih banyak ngeblok crossing segala macam, lebih banyak ambil andil. Harry Maguire ada beberapa kena counter sedikit berbahaya ya, kayak kita tahu pace dia kurang kenceng, tapi itu harusnya bisa diatasi dengan positioning yang bagus ya. Kita bisa lihat lah kayak si Chiellini sama
Siapa tuh satu lagi? Bonucci lah. Dia udah tua, udah nggak bisa nyeprin, tapi bisa jagain si Mbappe segala macam kan, benar nggak? Jadi kalau positioning lu bagus dan juga duet lu bagus ya sama center back satu lagi, harusnya nggak masalah gitu. Tapi Harry Maguire hari ini menurut gue sedikit karatan. Lindelof mainnya lumayan bagus, oke ya, terlepas dari assist itu menurut gue dia solid juga defense-nya. Wan-Bissaka menurut gue mainnya cukup bagus hari ini, movementnya oke, maju lumayan bagus, mundur lumayan bagus, dan kelihatan dia pede, dan pas megang bola tuh dia cukup pede gitu. McTominay mainnya bagus, gue kaget kenapa dia diganti ya, jujur aja. Dia ada cedera atau enggak sih, gue nggak tahu. Yang pasti dia mainnya cukup bagus hari ini, banyak banget ngeblok, intercept ya, apalagi babak pertama. Serangan Leeds dari kiri itu mati semua sama dia, gue lihat ya. Fred yang nggak, justru menurut gue nggak gitu kelihatan, terlepas dari gol dia, menurut gue McTominay main lebih bagus hari ini. Fred nggak gitu kelihatan, jujur aja ya. Babak kedua cuma kelihatannya ngegolin doang, habis itu nggak ada gitu. Gue juga kaget dia yang maju. Jadi Fred menurut gue sih oke lah mainnya, tapi lebih ke nggak kelihatan lah intinya. Paul Pogba sekali lagi ya mainnya bagus lah, mau gimana, lu assist 4 masih lu bilang jelek ya, terlepas dia sering hilang dari posisi dia. Tapi gimana pun juga itu world class semua, dia punya passing ya, kecuali mungkin yang gol terakhir ya, passing dia yang assist dia yang keempat. Ya assist yang keempat ya itu low cross lah ya kan. Di luar dari itu semuanya sih menurut gue sih cukup world class, dia punya passing ya. Bruno ya man of the match, nggak perlu diomongin lagi. Jelas setelah 5-1 kita udah lebih apa namanya, lebih nggak ngegas lah, ibaratnya lebih santai ya, itu benar gitu loh ya. Daniel James, aduh ampun sama ini orang ya, nggak jelek sih dia sih, maksudnya dia fighter gitu, cuma masalahnya itu finishing dia, itu dari dulu finishing dia sama secara intelijensi sih udah mendingan Daniel James ya, tapi finishingnya dia gitu loh, 2 kali nembak atau 3 kali nembak itu 1 off target, 2 kali nggak ada tenaga gitu loh, bener nggak? Memble gitu, letoy. Ya mau gimana ya, kualitasnya Daniel James bisa tahu itu cuman ada mengandalkan speed, tapi menurut gue sedikit lebih berkembang lah permainan dia hari ini. Mason Greenwood menurut gue mainnya bagus ya, dia bisa banget assist 2 ya, through pass 1 ke McTominay, sayangnya nggak langsung ditembak sama McTominay. Sama satu lagi ke Daniel James, dan itu yang letoy atau nggak off target tuh ya, dan Mason Greenwood ke golin 1 ya. Kalau gue bilang gue suka banget dia main hari ini sebagai striker. Positioning dia, movement dia nggak maruk loh, bener nggak dia. Biasanya dia kalau megang bola udah pasti nyari ruang tembak gitu, which is fine karena dia striker. Tapi dia hari ini bener-bener kalau gue bilang sih lebih mature ya permainan dia ya. Dan gue pengen banget lihat Mason Greenwood jadi striker lagi ya. Sorry banget Martial, ya Martial pas masuk juga nggak banyak kelihatan kan ya. Mau ngomong sedikit tentang Jadon Sancho yang masuk di menit keberapa ya dia, gue lupa nih, ntar ya. Jadon Sancho itu menit 75 ya, jelas 15 menit terakhir itu udah tinggal ya ngabisin waktu lah, nggak terlalu ngegas, tapi gue suka pas Sancho megang bola, gue merasa dia nggak terlalu gini loh. Orang kalau winger kan biasanya kan maksain kan, dapat bola gue pengen ngelewatin orang, gue pengen itu, tapi dia nggak terlalu maksain begitu, dia mikir, dia lebih, gue melihat dia otaknya lebih jalan, itu aja sih. Kalau gue belum bisa ngomong banyak soal Jadon Sancho, tapi gue melihat di sih potensinya ada lah untuk main, ya untuk bisa cocok dimain di Manchester United, apalagi dia bukan tipe-tipe, sekali lagi bukan tipe bowler kayak Sterling ataupun Grealish atau apa, tapi dia lebih tipe gimana gue create gitu, gimana gue create. Ya kan, kalau dia udah cocok nih sama, udah ngerti movement teman-temannya ya, teammates dia, menurut gue sih Jadon Sancho bakal sukses banget lah di MU ya. Ini gue baru lihat dari 15 menit ya, jadi bisa aja enggak ya. Tapi kita berharap aja lah, bener enggak ya. Cuman anyway, pertandingannya cukup bagus sekali ya, pertandingan pembuka cukup bagus sekali, kita ngebantai 5-1, langsung ke pucuk langsung ke pucuk ya. Gue nggak yakin yang lain bisa ya. Siapa lagi sih ini kita coba ya, ada nggak ya? Tunggu. Kalau nggak salah sih Manchester City ketemu siapa ya? Manchester City itu kayak ketemunya nggak terlalu. Oh, ketemu Leeds. Ketemu Manchester City, ketemu Tottenham. Ya, terus siapa lagi nih? Coba kita lihat. Bentar ya, kita lihat fixture-nya hari ini. Chelsea ketemu Crystal Palace, Leicester Watford ya, ini hampir 50-50. Liverpool ketemu Norwich. Oh, mungkin Liverpool bisa ngegeser kita nih, mungkin nih. Ya. Mungkin Liverpool nih. Sisanya sih kayaknya sih enggak lah ya, karena si Manchester City juga ketemunya kan coba kita lihat hari Minggu, ketemunya Tottenham. Jadi mungkin Liverpool bisa geser kita nih. Cuma kita nikmatin dulu aja di pucuk, kita lihat aja gimana, oke? Gimana menurut kalian performa Manchester United di pertandingan perdana musim ini?
Kalau gue sih tetap feeling gue kita bisa juara ya, tanpa CDM baru atau enggak menurut gue kita bisa juara. Ya kita lihatlah perjalanan gimana. Anyway ini maraton baru pertandingan pertama, apapun bisa berubah. Kita support terus Manchester United, oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.